sebelumnya. Jadi yang saya mau jelaskan sebenarnya kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Cuma saya ulang dikit mungkin ya. Jadi yang kemarin kita ngebahas ini, sifat mekanik dan uji mekanik bahan. Sebelumnya sih ada slide sebelumnya ada juga. Cuma yang ini lebih menekankan pada grafik-grafiknya juga gitu. Jadi pada proses mendesain produk, kita perlu memilih material yang bagus agar terhindar dari yang namanya kegagalan. Nanti dicek lagi di materi sebelumnya ya, di rekaman materi sebelumnya dicek, dipelajari lagi. Jadi untuk meminimalisir terjadinya deformasi yang berlebihan hingga akhirnya patah. Deformasi itu apa? Deformasi itu perubahan bentuk atau wujud dari yang baik menjadi kurang baik. Sifat mekanik itu ada kekuatan, keuletan, daktil yang pernah saya singgung di awal-awal pertemuan dulu ya, kayak kerupuk yang lempem itu ulet sifatnya, terus kekakuan, kelentingan, ketangguhan, kekerasan, ketahanan terhadap impact, kekuatan fatigue atau kelelahan ya. Nah, pengujian mekanik seperti uji tarik atau uji tekan itu dilakukan tujuannya adalah untuk mengetahui sifat mekanik dari material tersebut seperti apa. Jadi sebelum dipakai, material itu misalnya mau dipakai untuk proyek bangunan laut, atau mau dipakai untuk jembatan, atau mau dipakai untuk apapun itu, misalnya untuk jalan tol, orang teknik sipil biasanya akan mengecek bahan-bahan atau produk yang mau mereka pakai dulu. Kira-kira kuat tekannya seperti apa. Misalnya kayak baja atau apa yang dipakai di jalan tol gitu ya. Kira-kira dia kuat untuk tekanan berapa Pascal. Gayanya berapa Pascal gitu. Tekanannya berapa sih yang bisa dia terima gitu ya. Karena kan ada banyak kendaraan yang lewat. Misalnya sekali ada kendaraan lewat atau macet berhenti, dia kuat menampung beban berapa lama, berapa berat bebannya, berapa newton bebannya. Nah, itu perlu dilakukan uji tekan. Uji tekan itu bukan berarti semua bahannya ditindih gitu, enggak, tapi diambil sampel sedikit, terus kemudian dicek pakai alat untuk mengetahui seberapa kuat sih bahan tersebut menahan tekanan. Atau kalau di uji tarik itu biasanya untuk benda-benda yang ulet atau daktil itu dilakukan uji tarik. Jadi sejauh mana dia bertahan sampai nggak putus gitu ya. Putusnya itu sampai ditarik berapa dengan beban berapa newton sih. Nah, itu yang perlu diketahui kenapa kok dilakukan uji mekanik gitu. Biasanya sih yang umum itu uji mekanik itu ya uji tekan sama uji tarik. Jadi ada ini ya, yang paling umum adalah uji tarik dan uji tekan. Uji kekerasan itu biasanya ditusuk ya dengan logam lain yang kayak paku atau apa gitu. Bagaimana seberapa kuat dia menahan tusukan dari benda lain sampai akhirnya berlubang tuh dengan tusukan berapa tekanannya berapa sih gitu kalau hardness itu. Kemudian ini kemarin udah dijelaskan juga. Nah, ini prosesnya ya, ketika proses uji tarik itu seperti ini prosesnya. Jadi ada spesimen, spesimen itu sampel ya, sampel yang digunakan kecil terus ditekan. Ini uji tarik, uji tekan, uji tarik, uji tekan. Kalau uji tekan yo ditekan, paham ya? Ditekan yo gini ya, sampai akhirnya prak gitu, nggak kuat, putus. Terus kalau ditarik ya ditarik ke atas, ini semakin ke atas, ini semakin ke bawah gitu. Nah, jadi dalam grafik nantinya, jadi nanti ini kan ada mesinnya gitu ya. Sejauh ini sih teknik sipil sih yang punya alatnya. Nah, ini ketika uji tarik ini kan ada mesinnya. Nah, ada mesin terus ada kayak layar gitu, kayak layar komputer, di mana dari layar komputer itu nanti muncul kurva. Jadi ini kan proses tariknya itu pelan-pelan. Misalnya uji tarik, dia pelan-pelan nariknya tuh pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan, nggak langsung pas gitu, nggak pelan-pelan. Nah, ketika proses menarik itu
di komputer itu juga berjalan grafik gitu, grafiknya juga berjalan pelan-pelan. Nanti akan muncul grafiknya yang bisa akhirnya kita bisa membaca, oh dia pada tekanan segini dia sudah mulai mengalami namanya elastis, mulai mengalami yang namanya plastis misalnya seperti itu. Nah ini kalau uji tarik. Jadi ditarik dengan secara perlahan sampai putus. Kalau sudah putus, berhenti. Jadi bebannya sudah dihilangkan. Selama pengujian, ini ya yang diukur itu adalah gaya tariknya atau P-nya dan pertambahan panjangnya delta L. Kalau namanya otomatis kan akan berubah ya, ukurannya akan semakin panjang karena ditarik terus. Jadi yang muncul nantinya di grafik itu adalah delta L dan P atau gaya tarik. Nah, setelah itu yang perlu dilakukan oleh ini kan yang muncul itu regangan-tegangan ya, yang muncul itu pengukuran di grafik itu yang muncul itu pertambahan panjang atau grafik tegangan-regangan teknik. Jadi diubah, biasanya sih dikonversi dulu, diubah. Nah ini engineering stress ya, cara mengetahui tegangan itu seperti ini yang kemarin sudah sempat disampaikan di awal. Jadi gayanya berapa atau masalahnya berapa, tekanannya berapa, dibagi luasnya berapa. Nah kalau regangan itu panjang, pertambahan panjang berapa atau delta L dibagi dengan panjang mula-mula. Pertambahan panjang itu artinya selisih ya, panjang akhir dikurangi panjang mula-mula itu pertambahan panjang atau delta L. Tekan juga sama seperti itu, dan biasanya kalau uji tekan itu untuk material yang getas. Getas itu contohnya kayak keramik, terus kaca itu getas. Kalau ditarik kan nggak mungkin keramik, nggak bisa, susah. Dia bakalan langsung putus, tidak ulet. Sementara kalau uji tarik kan ada proses di mana dia nggak langsung putus gitu ya ketika ditarik. Itu biasanya jadi kalau uji tarik itu dilakukan untuk benda-benda yang sifatnya ulet atau daktil atau seperti karet itu ditarik. Nah kalau tekan itu biasanya untuk material-material yang getas sifatnya seperti keramik, kaca gitu. Nah ini ya untuk pengujian tarik atau tensil. Jadi seperti ini jadi ditariknya. Nanti silakan dibaca di materi sebelumnya ya. Nah ini alatnya seperti ini. Ada dialnya, ada motor kontrolnya juga yang bisa diatur bebannya, mau dikasih beban berapa itu bisa diatur. Nah data uji tarik, data spesimen atau data sampel yang diperlukan adalah diameter. Karena bentuknya kan kayak paku gitu ya. Paku itu kan kalau nggak ada lancipnya, kalau nggak ada ujungnya yang lancip kan kayak tabung, bentuknya bulat kayak tabung. Jadi namanya tabung berarti dia ada diameter atau D. Karena penampangnya kan kayak gini ya. Bentuknya kayak gini ya. Penampangnya kan berarti lingkaran toh bentuknya. Nah, lingkaran itu berarti terkait sama jari-jari atau diameter untuk menghitung luas permukaan. Paham ya? Paham nggak? Ibaratnya kayak botol itu loh. Kayak botol tumbler. Cuma kalau di uji tarik kan otomatis bendanya sangat lebih kecil daripada botol tumbler. Botol tumbler atau botol aqua, botol apalah, botol yang bentuknya kayak tabung. Nah, itu kan tutupnya itu kan lingkaran. Nah, itu dibutuhkan diameternya untuk menghitung luas permukaannya. Karena nantinya alat itu kan akan menekan luas permukaan dulu, akan bersentuhan dengan ujungnya luas permukaan. Tuh, dan kemudian yang dibutuhkan yang data selanjutnya adalah panjangnya. Ini ya, panjang itu dari atas ke bawah ini. Panjangnya berapa sih? Terus ininya berapa? Nah, data yang didapat dari mesin nantinya yang terbaca itu adalah besar gaya yang diberikan, yang bisa dikontrol, yang bisa kita kontrol dari mesin itu adalah gaya yang diberikan berapa newton. Kemudian besar perubahan panjang yang terjadi di data L yang bisa terbaca. Itu yang bisa dibaca dari mesin. Nah, jadi seperti ini modelnya. Jadi benda tersebut
contohnya ini ya, ini awalnya, ini panjang. Ini bendanya ya, ini bendanya L0, panjang mula-mula seperti ini. Kemudian ditarik seperti ini. Nah, pada akhirnya ketika suatu saat dia sudah dalam kondisi plastis, dia mengalami yang namanya necking. Necking itu ketika berbentuk, necking itu kan kayak leher gitu ya. Sudah hampir putus, tapi belum putus, tapi baru berbentuk necking. Ketarik, intinya luas permukaannya udah nggak sama dengan sebelumnya. Sudah berbentuk necking atau kayak meleher kayak gini. Nah, baru akhirnya yang terakhir adalah fracture atau patah, putus. Nah, grafik yang terbaca di komputer itu seperti ini. Nah, begini. Jadi ketika dia masih kuat menahan beban seperti ini ya, dari ini ke sini nih proses ini nih, yang lurus linier. Nah, baru setelah itu dia mulai mengalami yang namanya necking atau luluh ya. Sebelum ke necking ini kan prosesnya, ini kan necking di sini. Ini necking ya, proses necking itu di sini. Nah, sebelum necking terjadi, memang ini tidak terlihat, tapi dia sudah mulai luluh. Intinya, garis ini, nanti saya jelaskan di belakang, ada kok di belakang ya. Ini necking, terus akhirnya setelah necking, berbentuk kayak leher kayak gitu, sudah akhirnya putus, patah, crack gitu ya. Nah, jadi grafiknya itu seperti ini. Linear, lurus, kayak gini. Linear dulu, baru setelah itu membentuk kayak kurva yang tidak beraturan pastinya. Kurva, di sini terjadinya necking di puncak kurva itu, kemudian fracture. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, sebelum saya lanjutkan, biar tidak bingung. Sudah mengerti atau bingung? Kembalian. Nah, ngerti Bu. Oke. Ngerti ya, lanjut ya kalau ngerti. Oh, ini tadi belum bahas ini ya. Langsung loncat. Nah, ini dulu ya. Sebenarnya menjelaskan yang data sebelumnya sih. Jadi ini grafiknya yang muncul. Grafik yang didapat dari mesin adalah gaya VS perubahan panjang. F VS delta L. Grafik hasil perhitungan itu munculnya adalah tegangan dan regangan. Jadi munculnya seperti ini. Jadi kalian dapat dari mesin itu datanya cuma F sama delta L. Terus kalian juga dapat data di awal itu luas penampang. Kalian juga dapat luas L0. Nah, data yang kalian punya itu baru dimasukkan ke sini nih. Dimasukkan ke sini ya. Dimasukkan ke rumus ini. Jadi caranya gampang banget. Dari mesin kalian punya data awalan, panjangnya berapa, awalnya sampelnya itu L0, terus kemudian luas penampangnya berapa, itu A0. Nah, setelah itu kemudian dikasih gaya, gayanya bisa diatur dari mesin. Habis itu, setelah prosesnya selesai, kalian bisa tahu pertambahan panjangnya berapa, delta L. Datanya sudah lengkap ya. Setelah itu tinggal masukin rumus untuk mengetahui tegangannya berapa dan regangannya berapa. Gitu. Jadi gampang banget untuk membuat kurva. Kalau ini kan kurva dari mesin, kalau ini kurva hasil perhitungan. Gitu. Nah, ini deformasi ya. Jadi untuk metal yang diberi gaya tarik berlaku hukum Hooke. Kalian ingat hukum Hooke itu apa? Fisika ini. Hukum Hooke itu apa? Terkait apa? Ayo ingat-ingat hukum Hooke. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pegas ya. Pegas itu kan elastis kan? Nah, tegangan proporsional dengan regangan pada daerah elastis. Jadi gini, modulus elastisitas ya. Jadi garis yang ini kelihatan ya garisnya ya. Sebentar. Nah, ini ada garis panjang, ada garis tegak lurus linier. Nah, dia masih stabil, masih elastis. Jadi gini, ini namanya dia masih sifatnya deformasi elastis itu sifatnya tidak permanen. Sampai sini kan ditarik tuh bebannya ya.
bebannya kan dia kan masih ditarik, dikasih beban, ditarik. Nah, sampai di sini, sebelum sampai di titik ini, kalau bebannya tiba-tiba dihilangkan, artinya nggak jadi ditarik, maka benda tersebut itu akan kembali ke bentuk semula. Jadi dia elastis. Paham elastis ya? Kalau kalian narik karet, terus karet itu belum putus, kalian nggak jadi tarik, kembalikan lagi, kan jadi bentuk semula. Paham? Paham, Bu. Nah, itu namanya elastis. Jadi kembali ke bentuk semula. Tapi elastis itu dia hanya bisa di sini. Di sini sampai titik hitam ini loh. Setelah mulai berbentuk kurva seperti ini, dia sudah tidak bisa elastis. Misalnya, ini kan titik luluh namanya ya, yang titik hitam besar. Nah, misalnya setelah proses itu sampai sini, setelah grafik menunjukkan sampai sini, sampai titik ini, kita kasih tanda ya. Mana ya tandanya ya? Insert. Misalnya sampai di titik merah, misalnya grafik kalian sudah narik itu bahan ya. Kalian sudah narik itu bahan hingga pada akhirnya sampai ke grafik yang merah ini, kalian lepaskan bebannya. Bebannya itu kalian hilangkan, nggak jadi ditarik, maka benda tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula karena masa elastisnya itu sudah lewat. Di sini sudah masuk masa plastis. Itu. Nah, kalau misalnya kondisi itu misalnya kondisi ini kondisinya di kuning. Misalnya kalau di kuning, saya ubah kuning dulu. Nah, kalau di kuning, misalnya bendanya tersebut sudah sampai ke kurva kuning ini, misalnya belum sampai atas ya, sudah proses di situ, tarikannya, kurvanya menunjukkan sampai sana di komputer, kalian bisa cek komputernya kan. Nah, setelah sampai ke kuning, proses nariknya sampai ke kuning, kalian tiba-tiba bebannya itu dihentikan atau dilepaskan, dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Itu. Jadi elastis. Proses elastisnya masih berada di sini. Sebelum titik luluh ini dia masih elastis. Jika bebannya dihilangkan, dia bisa kembali ke bentuk semula. Seperti itu. Tapi kalau sudah di sini, ini sudah masa plastis. Di sini titik necking yang sudah berbentuk leher kayak leher itu, baru di sini fracture atau titik putusnya. Begitu ya. Nah, namanya modulus elastisitas ya. Modulus Young. Modulus elastisitas itu ukuran kekakuan bahan atau ketahanan material terhadap deformasi elastis. Semakin besar modulus elastisitas, semakin kaku materialnya. Atau semakin kecil regangan elastis untuk suatu beban yang dikenakan. Gitu. Jadi kalau modulus elastisitas semakin besar, maka materialnya semakin kaku. Jadi kan apa itu namanya? Elastisnya itu nggak lama gitu ya. Nah, ini beberapa temperatur elastis, terus kemudian ketahanan ya, ketahanan yang menunjukkan ketahanan bahan ketika ditarik, elastisitasnya seperti apa dari beberapa bahan seperti aluminium, tembaga, terus magnesium, nikel dan lain sebagainya. Ketahanannya seperti itu. Yang paling kecil itu modulus elastisitasnya adalah aluminium. Nah, ini modulus elastisitas. Pada beberapa material, misalnya besi, cor, kelabu, polimer, beton, kurva tegangan-regangannya tidak linear. Nah, seperti ini. Bentuknya itu enggak tegak lurus gini loh. Bentuknya langsung kayak kurva. Jadi beberapa, kan idealnya kan kayak tadi ya. Idealnya kan modulus elastisitas itu bentuknya kayak gini tadi. Linear dulu gitu ya, linear terus berbentuk kurva. Jadi mudah untuk dibacanya titik luluhnya di mana, daerah linearnya itu yang menunjukkan daerah elastis kan, modulus Youngnya, modulus elastisitasnya. Nah, sementara ada beberapa produk, ada beberapa material yang tegangan-tegangannya itu tidak linear, jadi langsung kayak membentuk kurva, langsung kayak gini, langsung melinduk langsung tidak linear ya, langsung begini, hampir kayak bentuk kurva. Caranya dibuatlah garis ini, apa namanya,
garis putus-putus ya untuk melihat linearitasnya, terus dibuat tangan modulus. Nah, ini. Nah, modulus elastisitas logam itu lebih rendah daripada modulus elastisitas dari keramik. Logam itu lebih rendah daripada keramik, namun lebih tinggi daripada polimer. Jadi yang di tengah-tengah itu berarti apa? Logam, ini ya, aluminium, steel, tungsten. Jadi pada logam semakin tinggi temperatur, maka semakin rendah modulus elastisitasnya. Karena wes langsung ini, kecuali pada komposit ya, pada komposit atau polimer itu berbeda. Karena memang bahannya karet yang elastis. Terus, nah ini dia. Deformasi, tadi deformasi elastis, sekarang deformasi plastis. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal, garis yang tegak lurus ini itu deformasi elastis ya. Nah, baru sampai di cekungan ini sudah tidak elastis lagi. Nah, terus daerah plastisnya yang mana? Nah, berdasarkan hasil penelitian itu nambahinnya dari sini ke sini 2%. 2% berarti 0,0 sekian, 0,02 dibuat garis yang sejajar dengan daerah elastis, ditarik seperti ini ya. Jadi dari 0 kan daerah elastis sudah ada. Terus kemudian dari sini dibuat garis yang sejajar, taruh ke sini. Nah, ini adalah daerah plastisnya. Daerah plastis itu daerah yang kalau dia sudah mulai luluh, artinya kalau misalnya ada beban di situ, benda material di situ, sudah ditarik sampai kondisi itu, terus bebannya tiba-tiba dihilangkan, dia yang nggak akan kembali ke bentuk semula. Dia akan tetap terus ini, apa namanya, dia tuh udah rusak, sudah mengalami deformasi gitu, bukan deformasi elastis, tapi deformasi plastis. Jadi kalau masih di wilayah elastis itu masih bisa diselamatkan lah, intinya masih bisa benda itu dikembalikan ke bentuk semula. Kalau misalnya nggak jadi dipatahin, oh eman bendanya gitu misalnya sampelnya, atau nggak jadi nanti dulu sampelnya diuji lagi. Jadi sampel itu bisa diuji lagi kalau misalnya sampelnya itu belum masuk ke titik ini. Ketika diuji itu belum ditarik sampai ke titik ini, ditariknya masih ke titik ini. Jadi ketika ditarik, kurva kan terus berjalan ya sesuai dengan tarikan yang kita lakukan. Seret. Nah, situ narik, di situ ada nilai kurva. Sampai sini saya berhenti gitu ya, berhenti. Sudah dapat pola elastisnya misalnya. Nah, bendanya itu akan kembali ke bentuk semula gitu. Jadi tidak plastis tapi masih elastis. Kalau belum di titik E atau P ini kan modulus elastisitas. Batas elastisitasnya itu sampai di sini kan. Nah, kalau sudah batas E-nya selesai, modulus elastisitasnya atau modulus yang-nya, ya udah berarti benda tersebut tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Sudah rusak intinya. Nah, ini jadi dislokasi yang terjadi pada benda yang ditarik atau ditekan itu seperti ini. Jadi mengalami pergeseran ketika dilakukan pengujian, ditekan atau ditarik. Terus ini adalah gambaran struktur mikro sebelum dan sudah terjadinya deformasi plastis bentuknya. Yang awalnya rapat-rapat gitu ya strukturnya, terus setelah terjadi deformasi plastis itu menjadi lebih lebar gitu, ruang yang ada di situ lebih lebar. Ini grafiknya ya, grafik kekerasan, kekuatan, dan keuletannya seperti ini gambarannya. Ini terkait sifat mekaniknya. Jadi semakin ini derajat deformasinya ya, tambah kuat ya, artinya menandakan dia tambah kuat, sifat mekaniknya juga tambah kuat. Terus dari segi keuletan ini kalau terjadi deformasi namanya plastis kan kayak terus ditarik gitu ya, tapi sifat mekaniknya dia berkurang gitu. Nah, ini gambarannya ya, ketika terjadi proses penarikan itu terjadi proses rekristalisasi dan otomatis kekuatan dan keuletannya berbeda. Semakin kalau sudah luluh kan semakin ulet gitu untuk bahan-bahan daktil.
Kalau untuk bahan-bahan yang getas itu nggak mungkin sampai sini, nggak mungkin sampai jauh ke sini. Paling sampai sini naik ya, krak gitu sudah patah. Kalau misalnya dilakukan uji tarik. Kalau uji tekan itu nggak sampai lama juga beban yang dikasih. Artinya proses deformasinya itu nggak memakan waktu lama, nggak sampai diulur-ulur gitu. Kalau bahan yang apa daktil atau bahan yang ulet itu kan ditarik lama kan, ditarik pelan-pelan lama akhirnya putus. Tapi kalau bahan yang getas misalnya mau diuji tarik, nggak sampai lama dia langsung krak gitu, ditarik lama krak seperti kaca, seperti apa kaca keramik itu kan kayak gitu. Nanti kita lihat di belakang ada kok gitu. Nah ini kekuatan luluh ya, kekuatan luluh atau yield strength pada logam material mulai mengalami luluh setelah batas proporsional tercapai. Nah jadi di sini semoga inget terus ya, saya sering berulang-ulang menyampaikan ini. Jadi pada garis lurus ini, garis linear ini kan masih linear ya, bukan berbentuk kurva maksudnya. Ini masih proses elastis terjadi yang ada di sini. Sehingga kalau misalnya beban tadi dihilangkan tiba-tiba, maka beban benda tersebut masih bisa kembali seperti asal gitu ya. Elastis. Di sini proses elastis. Nah, setelah batas proporsional ini, disitulah plastis. Jadi kayak plastik. Plastis itu kayak plastik, kayak bahan plastik, kayak karet itu kan kayak bahan plastik komposit. Ditarik. Udah mulai kayak plastik, mudah luluh ya. Misalnya dipanaskan gitu, misalnya dia dipanaskan itu mudah sekali luluh. Nah, ini. Nah, ini tadi dibuat konversi garis paralel ya, garis linear sejajar yang 0,02 itu untuk mengetahui yield strength-nya, untuk mengetahui kekuatan luluhnya sampai di mana. Nah, ini sampai sini ya caranya. 0,02, ini 0, ini 0,02, terus dibuat garis, maka inilah yield strength-nya gitu ya, kekuatan luluhnya itu di sini. Nah, ini sama. Beberapa baja dan material menunjukkan titik luluh yang berbeda-beda pada kurva tegangan-tegangan. Kekuatan luluh tegangan rata-rata yang berhubungan dengan titik yield yang terbawah, lower yield point. Nah, ini kekuatan tarik. Jadi pada gini ada gambaran bahannya ya, ketika proses penarikan itu dia masih seperti ini. Nah, ini ketika mulai luluh pun dia secara kasat mata, secara fisik kita nggak bisa ngelihat perubahannya. Di benda itu kita nggak bisa lihat perubahannya karena masih tarik biasa, belum berbentuk necking gitu. Nah, setelah itu di sini neckingnya kan di sini. Nah, di sini kan necking sudah berbentuk kayak leher. Mulai dari sini ya necking dari M. Baru setelah itu fracture, patah deh, putus gitu. Nah, ini daktilitas. Ini yang tadi saya bilang perbedaan antara getas dan daktil. Daktil keuletan ibarat kayak kerupuk yang kerupuk ulet apa? Kerupuk melempem tadi ya. Ukuran deformasi plastisnya itu dapat ditahan pada saat patah. Jadi untuk benda daktil itu dia lebih tahan gitu ya, tahan sebelum dia patah. Jadi lama gitu ya ditariknya, tik, langsung patah. Lama, baru di sini dia patah, crack. Tapi kalau getas, nggak lama dia ditarik, aja nggak bisa bertahan gitu ya, nggak bisa bertahan lama. Tik, press gitu ya, langsung patah, langsung putus gitu. Itu kalau benda getas. Getas tuh seperti kerupuk renyah, belum melempem. Tapi kalau daktil itu kerupuk melempem, ibaratnya kayak gitu. Karet itu termasuk daktil. Keramik, kaca itu termasuk getas. Nah, ini ya. Ngelihat persentase elongation-nya juga dari sini gampang juga, dari L0 dan LF-nya dikali 100. Ini juga dari A0 dan AF-nya dikali 100. Ini terkait rumusnya. Nah, ini daktil dan daktil tadi. Nah, panjang pada saat patah itu LF, panjang semula itu L0, luas penampang awal A0, luas penampang pada saat patah itu adalah AF. Jadi luas penampang saat patah itu di ujungnya itu. Nah, kita bisa bedain ya. Ujungnya setelah patah, yang proses yang material daktil itu kayak lebih apa sih?
kayak lebih mulus gitu, kayak lebih mulus. Sedangkan yang brittle atau yang getas itu kayak lebih kasar gitu. Dan patahnya itu nggak berbentuk necking dulu kan. Nah ini kan hampir sama dengan awalnya gitu. Nggak lama berbentuk nggak perlu sampai necking, dia itu cepet patah gitu. Nah ini terkait daktilitas tadi ya. Jadi ini awalnya A0 itu ini area apa? Area ketika awal-awal sebelum terjadinya proses uji tarik. Nah itu luasnya. Luasnya berapa? Dapat A0. Nah terus area reduction itu ketika berbentuk necking ini setelah patah itu kan ini AF, ini AF. Ketika necking itu sudah sebelum patah kan. Nah itu AF-nya. Daktilitas menunjukkan pada perancang seberapa besar sih deformasi plastik yang terjadi sebelum patah pada struktur. Menunjukkan besarnya deformasi yang diizinkan selama proses fabrikasi. Kayak gitu, namanya proses fabrikasi kan ada hal-hal yang kadang entah pemanasan yang terlalu tinggi atau apa gitu. Nah ini, strain stressnya kalau daktilitas. Jadi intinya proses daktilitas, proses benda yang daktil atau yang ulet yang mengalami proses daktilitas itu patahnya itu lama intinya. Dia bisa menahan beban atau tarikan itu dalam jangka waktu yang lama. Intinya dia itu termasuk, nah nanti nyambung ke sifat selanjutnya yaitu tangguh atau toughness ya. Nah ini ada beberapa sifat dari logam material terkait dengan yield strength-nya seperti apa, tensile strength-nya seperti apa, duktilitasnya seperti apa. Tensile strength itu kuat tariknya ya. Yield strength-nya tadi kekuatan luluhnya itu berapa. Terus ini kekuatan tariknya, terus ini duktilitasnya. Keuletannya dia sejauh mana gitu. Nah, ini. Jadi beberapa bahan akan berbeda. Bahan yang sama-sama jenis ulet pun atau yang sama-sama daktil akan berbeda tegangan-regangannya. Ini misalnya bahan ulet tipe A. Nah, ini apa namanya? Proses titik luluhnya itu seperti ini yang di sini. Yang ini lain lagi seperti ini. Yang B. Terus ada yang regangan, ada yang seperti ini langsung, ada yang begini. Modelnya beda-beda tergantung bahannya apa. Ini ya. Nah, ini sudah tahu ya 0,2% tadi ya. 0,2% jadi 0,002. Jadi dari sini 0 terus 0,2% di sini sampai sini. Ini regangan, ini tegangannya, terus ini regangannya, di sini adalah yield strength-nya. Kalau ini panjang ininya ya, panjangnya ini. Kalau misalnya diibaratkan A, B, C, makanya ini A, ini B, ini C, panjangnya berapa B, C, itu sama dengan setengah AB. Nah, ini kelentingan. Kelentingan itu kapasitas material untuk mengabsorpsi energi ketika berdeformasi elastis. Lenting itu kan kayak pegas. Nah, kelentingan itu proses ketika dia mengabsorpsi energi ketika mengalami deformasi elastis itu tadi dan memberikan untuk dilepaskan. Kayak pegas itu sifatnya. Nah, yang lebih saya tekankan lagi di sini ya, kelentingan. Nah, ini ya. Coba lihat lagi yang perbedaan yang tadi antara brittles dan juga ductile. Ini apa? Kira-kira ini proses apa? Ductile atau brittle ini sifatnya? Brittle, Bu. Ductile atau brittle? Brittle, Bu.
Yang mana? Yang mana ini proses apa? Ini benda yang daktil atau benda yang brittle? Kira-kira menurut kalian? Daktil, Bu. Ya, Daktil, Bu. ya daktil. Kalau ini Brittle, Bu. antara daktil dan brittle ya. Kalau ini Brittle, Bu. brittle. Jadi brittle tuh nggak butuh waktu lama hingga dia putus. Jadi kalau nggak lama putus kan nggak butuh dia bertahan. Kalau ini kan masih bertahan ya, bertahan. Ibaratnya hubungan kali ya, ibarat mempertahankan hubungan itu nggak langsung putus kan, masih bertahan hingga hubungannya meregang, sempit putus akhirnya gitu. Nah kalau ini nggak ada apa ya, belum dewasa lah gitu ya ibaratnya ya kalau manusia itu. Jadi langsung krek aja, langsung patah aja gitu. Sehingga diameter antara sebelum dan sesudah proses terjadinya fracture itu atau perpatahan atau putus tadi itu nggak terlalu beda jauh. Yang sebelumnya itu kayak gini kan mesti diameternya akhirnya begini. Kalau ini diameter awalnya seperti ini, akhirnya seperti ini gitu. Itu daktil kalau yang itu. Nah ini namanya tautness atau ketangguhan. Nah, jadi berbicara ke brittle dan daktil, kalau secara logika menurut kalian yang tangguh ini yang brittle atau yang daktil? Secara logika deh, nggak usah pakai secara teori keteknikan. Kalau secara logika, kira-kira yang disebut tangguh ini yang mana nih? Yang brittle atau yang daktil? Yang brittle, Bu. Hah? Yang mana yo? Yang mana? Tadi Vina bilang brittle, Vin. Apa, Vin? Nggak jadi, Bu. Daktil, Bu. Boleh kok nggak jadi. Kenapa kok daktil? Karena butuh waktu yang lama, Bu, untuk putus. Ya. Jadi bisa, ya itu jawabannya ya, betul ya. Tadi jawaban dari yang lain juga daktil ya. Kalau secara logika, ini dia masih bertahan, nggak langsung putus. Masih terjadi proses luluh dulu gitu ya. Terus akhirnya mulai necking, ibaratnya hubungan itu kayak itu, hubungan antar manusia ya. Kayak artis-artis yang bercerai itu, bisa dilihat dari ketangguhannya atau enggaknya, dilihat aja dari prosesnya. Misalnya, oh ini belum lama menikah sudah belum lama menikah sudah cerai. Ini kayak brittle gitu ya, getas gitu ya, cepat, nggak tangguh, nggak bertahan lama. Tapi ada yang ini berbicara artis yang sering disebut di TV gitu ya. Ada yang prosesnya katanya sudah lama mengalami masalah tapi masih bertahan. Nah, berarti kan tangguh, pasti sujudnya kan tangguh gitu. Nah, kalau dari segi berbicara dari segi kurva, kita ngelihat dari luas ininya ya, dari areanya gitu ya, dari areanya mana tadi? Mana tadi ya? Melihat dari proses panjangnya ya, dari strain-nya itu strain atau regangannya itu lebih lama. Regangannya itu lebih lama, maka dia berarti kan tangguh, mengalami proses perpanjangan yang lama. Ini regangan kan, strain. Strain sampai sini, regangannya lama, jadi dia termasuk toughness-nya atau sifat ketangguhannya besar dibanding dengan yang brittle ini. Meskipun kalau di total, brittle ini loss-nya lebih tinggi daripada yang ductile. Gitu. Terus, itu nah ini toughness sama dengan yang tadi ya, bentar. Sebentar, adik Kiani masih mimik dan sambil kentut. Mana tadi kelihatan. Ups. Nah, jadi itu ya proses tadi yang daktil sama brittle.
Jadi ngelihat dari regangannya kan lumayan panjang. Kalau regangannya panjang atau besar, berarti dipasti oh dia berarti bertahan lama nih si daktil itu. Otomatis dia lebih tangguh gitu ya. Ini terkait dengan batas modulus ketangguhan ya. Kalau tadi kan modulus elastisitas, ini modulus ya. Iya, ya. Pelan-pelan, sabar-sabar. Jangan dilepas. Hei. Nah, nah itu ya, tegangan-regangan bisa dibaca di grafik. Bentar, saya masih ngetik jadi nggak fokus. Jadi setelah proses necking, luas penampang material otomatis akan menurun dengan cepat hingga akhirnya terjadi fracture itu. Ini pengetahuan aja ya. Nah, ini modulus elastisitas. Tambahan yang tadi ya. Untuk mengetahui apa slope-nya, modulus slope itu modulus elastisitas, nilai dari modulus elastisitas, atau kalau lihat dari sini adalah tangan alfa. Itu tambahannya. Nah, kalau tambahan lagi, kalau kekerasan atau ketahanan aus, jadi ketahanan suatu material dalam menahan goresan, tusukan, atau kemampuan untuk memantulkan benda lain. Gitu kalau kekerasan. Cuma memang yang sering dipakai di dalam material itu adalah yang tadi itu, yang ductile, brittle, terus ketangguhan itu yang dipakai, yang banyak dipakai. Uji-ujinya juga uji tarik dan uji tekan biasanya yang banyak dipakai. Tuh. Ada itu ya, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham atau ada yang masih mau ditanyakan? Belum ada yang ditanyakan, Bu. Halo? Nggak ada suaranya. Saya hentikan dulu ya rekamannya.